Saudara-saudari terkasih, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Taja Amitofo. Pertama-tama kita akan berlatih mendengarkan 3 suara genta. Dan seperti biasa, yang akan mengundang suara genta ya, mengundang ya, bukan memukul ya. Yang akan mengundang suara genta adalah Ibu Sri. Namanya banyak ya, kadang-kadang Ibu As, kadang-kadang Ibu Sri. Nggak tahu ya, kadang-kadang ada nggak yang manggil Ibu Tuti kali ya. Oke, apapun namanya, yang jelas dia adalah seorang ahli dalam mengumandangkan suara genta. Lalu genta ini akan dibunyikan atau diundang berbunyi sebanyak 3 kali. Di awal akan diberikan suara setengah ya. Jadi kalau Anda sudah mendengar setengah suara genta, saudara-saudari mulai memperhatikan napas masuk, napas keluar ya. Pikiran masa depan ditaruh, letakkan. Pikiran masa depan juga diletakkan ya. Hadir di sini dan saat ini sepenuhnya mendengarkan suara genta, lalu memperhatikan napas masuk, napas keluar. Ketika suara penuh diundang berbunyi, ya, Anda tarik napas dalam hati, membacakan dengar-dengar, hembuskan napas ya atau napas keluar suara genta ini, tarik lagi napas, membawaku kembali, menghembuskan napas atau napas keluar ke rumah sejatiku. Ya, jadi napas masuk, napas keluar mengulang kalimat ini. Seharusnya satu genta bisa 1 kali baca ya. Kemudian genta kedua sama, genta ketiga juga sama. Ya, mari kita sama-sama mencobanya. Baik, terima kasih karena kita sama-sama sudah berlatih meditasi mendengarkan suara genta, juga merenungkan syair yang ditampilkan di layar. Suara genta ini nanti boleh diganti ya. Contohnya kalau misalnya Anda sedang mendengarkan suara burung berkicau ya. Nanti boleh diganti dengan dengar-dengar. Suara burung berkicau ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Ya, boleh. Atau barangkali mungkin lagi di sungai mendengarkan suara aliran air.
ya, aliran arus air, ya boleh diganti dengar-dengar suara aliran air ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Jadi silakan nanti diganti ya. Kalau bisa ganti sama yang mudah-mudah duluan lah ya, jangan yang susah-susah ya. Takut nanti yang susah-susah terlalu repot ya. Suara kan macam-macam ya. Ada suara komen, ada suara marah, ada suara bising ya, atau suara klakson ya. Kalau Anda menyetir mobil ya, kalau ada orang mengklakson ya daripada Anda marah-marah, mungkin boleh mempraktikkan syair ini ya. Dengar-dengar suara klakson itu atau suara klakson tadi membawaku kembali ke rumah sejatiku. Jadi mau marah batal ya. Lebih bagus batal ya. Tapi kita bukan menekan kemarahan ya, tapi kita merubah kemarahan atau menyadari bahwa kadang-kadang marah bisa muncul begitu saja ya. Jadi itu salah satu idenya ya, salah satu cara untuk berlatih. Kemudian saudara-saudari, hari ini sangat senang sekali ya, kita sudah bisa hadir bersama-sama di Wihara Borobudur ya. Dan Anda termasuk orang yang beruntung karena sudah bisa hadir ya. Banyak orang yang mungkin mau hadir tapi dia tidak bisa ya. Dan tidak bisa juga alasannya bisa banyak. Ya mungkin karena ada kegiatan mendadak ya. Atau karena ada urusan keluarga. Atau bahkan ada sesuatu yang lebih menarik daripada datang ke wihara untuk ikut kegiatan Day of Mindfulness. Ya terserah lah ya, tidak apa-apa. Karena setiap orang boleh memilih kegiatan yang ingin dia kerjakan ya. Terutama hari Minggu ya. Karena biasanya orang bilang hari Minggu itu hari istirahat. Kalau hari istirahat ya ngapain ke wihara ya. Tapi justru hari ini Anda diajarkan cara istirahat yang baik loh. Ya, Anda cuma datang buat ikut kegiatan ya. Yang sibuk panitia sebetulnya, volunteer ya. Volunteer mungkin dari pagi sudah mempersiapkan acara, mempersiapkan bantal, mempersiapkan gong ya, sound system, ya, mempersiapkan ruangan, mengorder makanan, ya, bagi-bagi tugas, siapa yang tugas ini, siapa yang tugas memimpin nyanyi, ya, siapa yang memberikan orientasi, siapa yang memimpin meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi gerak ya. Dan ternyata meditasi di acara Day of Mindfulness ini sangat sederhana ya. Justru kita mau mengerjakan sesuatu yang sederhana tapi punya kualitas bagus ya. Ingat ya, mengerjakan sesuatu yang sederhana tapi kualitasnya bagus. Daripada Anda mengerjakan sesuatu yang sangat hebat sekali tapi nggak punya kualitas bagus ya sayang. Jadi mindfulness Jadi sangat penting untuk membuat kualitas kita mengerjakan sesuatu pada hari ini bagus. Ya. Kualitas inilah yang sebetulnya yang memberikan nutrisi buat kita ya yang hadir ya. Apalagi dikerjakan sama-sama ya dan ramai-ramai. Kita punya jam ya, sebelah sana ada, sebelah sini juga ada ya. Jadi 2 kali dengarnya ya. Tapi jam sana kayaknya lebih cepat sedikit ya. Gak apa-apa ya. Jadi kita dapat bonus latihan.
Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada Anda suatu cerita ya. Cerita lebih gampang diingat lah ya. Karena cerita itu banyak mengandung pesan-pesan dan bisa meninggalkan jejak yang sangat dalam. Anda bisa ingatnya cukup lama ya, daripada saya cerita lalu Anda lupa kan. Ceritanya demikian ya. Di zaman dahulu ada sebuah wihara. Wihara ini agak jauh dari kota ya. Mungkin boleh disebut agak di pedesaan ya. Dan wihara ini hidup seorang guru ya, seorang master Zen dan beberapa murid. Dan di wihara Zen para bante ya, para biku, para samanera, mereka harus bekerja. Sama saya di sini juga ada kerjaan ya. Tapi kerjanya tidak berat-berat ya. Nyapu, mengepel masih ada lah ya. Nyangkul sih nggak ada. Nyangkul orang lain aja. Tapi kita masih setiap orang mendapatkan tugas bekerja ya. Membersihkan area tertentu, mencabut rumput ya, memasak, membereskan meja, mengajar ya, mempersiapkan bahan. Ada yang bagian registrasi, ada yang bagian transportasi. Jadi kita semua di sini walaupun kita sebagai biku ya, sebagai samanera, sebagai monastik, semua orang dapat pekerjaan ya. Dan bagusnya adalah pekerjaan di sini adalah bagian dari pelayanan, kemudian juga bagian dari pelatihan. Jadi kerja bukan hanya untuk kerja saja ya. Anda kerja kan barangkali untuk dapat gaji ya. Kalau kami di sini kerja tidak digaji ya. Kerjanya apapun setiap bulan kita dapat uang saku ya. Uang saku namanya ya. Uang saku kita sekitar 500 baht. 500 baht itu mungkin sekitar 250.000 ya rupiah ya. Gak tahu ya buat belanja apa ya, buat beli kue, buat beli roti, beli minuman sama biskuit seminggu habis kali ya. Tapi di sini kan kita sudah disiapkan ya, transportasi atau tempat tinggal sudah ada, makan juga sudah ada, jadi kita tidak perlu terlalu banyak duit sebetulnya. Dikasih uang saku hanya untuk belanja-belanja ringan ya. Jadi kita kembali ke cerita tadi tentang Master Zen sama beberapa muridnya. Lalu di antara murid-muridnya itu ada satu orang murid yang sangat unik ya. Murid ini itu super malas ya. Ketika dikasih kerjaan dia selalu menunda-nunda. Sedangkan murid yang lain rajin ya, ketika dikasih tugas dia cepat diselesaikannya. Namun satu murid ini dia malas, dikasih tugas dia bilang udah besok aja gitu kan, atau lusa aja, nantilah dikerjakan ya. Jadi sering apa ya, menunda-nunda pekerjaan. Jadi sering sekali pekerjaannya itu menumpuk, atau bahkan sering sekali pekerjaannya sudah banyak, jadi dia buru-buru mengerjakannya. Jadi kualitas mengerjakannya juga jelek, hasilnya juga kadang kacau balau gitu ya. Jadi akhirnya guru ini merasa khawatir, ini murid gimana nih? Mau suruh belajar meditasi, belajar dharma, suruh mengerjakan sesuatu, selalu menunda-nunda dan tidak dikerjakan dengan baik. Ya namanya guru ya harus mikir ya. Dia pikir-pikir, bagaimana bisa saya bantuin murid ini ya? Sudah saya kasih peringatan, sudah saya kasih nasihat ya. Bahkan sudah dimarahin beberapa kali juga. Kayaknya telinganya tidak bisa mendengar dengan baik ya. Atau memang karena ada orang memang punya kebiasaan malas ya. Jadi ketika dia sudah terbiasa menunda, kemudian malas, akhirnya hidupnya seperti itulah jadinya ya. Lalu akhirnya gurunya ini terpikir satu ide ya. Ya namanya guru harus mikir ya. Bagaimana bisa bantu muridnya ya. Sama lah ya kalau Anda punya anak atau punya cucu ya, atau punya adik atau siapa, kalau mereka malas, barangkali Anda juga mau memikirkan sesuatu cara bantu dia biar dia bisa rajin ya. Cuman celakanya untuk membantu orang malas ini susahnya minta ampun.
Kadang-kadang susah sekali ya orang malas ini. Karena untuk menjadi rajin harus datang dari dalam dirinya. Faktor eksternal hanya bisa membantu sedikit ya. Saya kasih nasihat, ya macam-macam ya. Memang sih kadang-kadang ada orang yang harus dapat masalah besar baru berubah kadang ya. Dapat masalah besar baru berubah. Lalu guru ini pikir ada satu cara ya. Dia mau coba-cobalah. Ya udah. Jadi guru ini suatu hari dia ngambil satu batu ya, sebongkah batu warna hitam. Lalu dia datang ke murid, "Hei murid," ya, murid malas tadi ya. "Ini ada batu hitam. Batu hitam ini bukan batu biasa. Dia ini batu ajaib. Ya. Kalau batu ini ya bisa membantu kamu merubah semua besi menjadi emas. Ya, jadi ini batu ajaib." Muridnya mendengar, wah ini batu luar biasa ini ya. Bisa jadi kaya dia kalau pakai batu tersebut, kemudian bisa merubah besi jadi emas. Wah bahagia sekali. Lalu gurunya bilang, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah batu ini akan saya kasih kepada Anda hari ini saja. Ya, hari ini saya kasih, besok sore saya akan ambil kembali batunya. Ya, jadi kamu cuma punya waktu 1 hari saja. Ya. Lalu dalam hati muridnya bilang, wah 1 hari sudah cukup. Saya bisa merubah, ya, saya bisa menjadikan rongsokan besi menjadi emas. Ya. Dia sudah pikir, wah kaya. Lalu dia ambil batu tersebut, gurunya pergi ya. Jadi gurunya Master Zen ini pergi kemana? Besok sore baru pulang. Jadi ketika muridnya sudah dapatkan batunya, tapi kan dia belum ada besi ya. Dia belum mau cari besi di mana. Di wihara nggak ada besi. Jadi kalau mau besi ya harus pergi beli dulu. Ke jalan lah ya, kemana gitu, ke kota terdekat untuk membeli besi. Tapi karena batu sudah di tangan dia dan dia memang orangnya pemalas, ya sudah nggak apa-apa ya. Besok saya akan pergi ke kota terdekat untuk beli besi sebanyak-banyaknya biar saya bisa menjadikan besi itu menjadi emas. Jadi malam dia tidur. Ya. Sambil tidur dia sudah sambil membayang-bayangkan ya. Mimpi juga dia mimpi. Mimpi menjadi orang kaya karena banyak emas ya. Mimpi menjadi orang kaya. Lalu dia tidur. Besok pagi dia bangun. Ya, setelah pagi dia bangun, wah, hari ini saya ada pekerjaan penting yaitu pergi ke kota untuk beli rongsokan besi. Ya, saya mau jadi orang kaya hari ini, berbekalkan batu ajaib dari gurunya ya, dia percaya ya. Lalu dia bilang, gak apa-apa lah, sekarang kan masih pagi ya. Karena masih pagi, ya saya olahraga sebentar, kemudian jalan-jalan sedikit, lalu dia sarapan, ya makan dulu, mau ke kota ya. Selesai sarapan ya sejam sudah lewat. Kemudian dia habis sarapan kok perut agak kenyang ya, perut agak karena dia mungkin makannya banyak ya, karena dia pikir hari ini harus kerja keras, jadi sarapannya agak banyak. Jadi setelah habis sarapan dia, aduh perut kok rada kembung ya. Ya sudahlah, karena hari ini kan masih panjang ya. Saya masih punya banyak waktu, jadi saya mau berbaring dulu. Jadi habis sarapan perutnya kembung, dia pergi ke kamar baring. Tiduran ya. Tiduran, saking enaknya tidurnya lama lagi ya. Tiba-tiba setelah sekian lama dia bangun. Tersentak bangun, Wah, saya harus ke kota ini. Saya harus cepat-cepat pergi beli besi. Ya, kalau enggak nanti guru pulang saya harus kembalikan batu hitam itu tadi kan. Cepat-cepatlah dia pakai baju, cuci muka terus pergi keluar. Ya, mau pergi ke kota untuk beli besi. Tahu-taunya ketika dia keluar, wah, ini ternyata sudah sore. Lari-larilah dia kan. Terpaksa dengan cepat-cepat pergi ke kota terdekat.
Ketika dia baru keluar dari wihara, ya, tiba-tiba dia bertemu dengan gurunya. Ternyata gurunya sudah balik di depan pintu gerbang. Lalu gurunya tanya, Anda mau kemana? Tunggu sebentar, guru, tunggu sebentar. Saya mau pergi ke kota terdekat untuk beli besi. Saya mau jadi orang kaya, saya mau merubah besi jadi emas. Ya. Gurunya bilang, sudah terlambat, waktumu habis. Ya, sini batunya, saya mau ambil kembali. Ya, nangis-nangis, merengek-rengek katanya kan. Jangan guru, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dia bilang, gurunya bilang tidak. Ya, kembalikan batunya, waktumu habis. Ya. Diambillah batu itu kembali dan muridnya sangat sedih. Ya. Lalu gurunya bilang, waktu yang sudah pergi tidak bisa kamu ambil kembali. Ya. Saya sudah memberikan waktu banyak kepadamu. Kenapa kamu tidak menggunakan sebaik-baiknya? Kenapa tidak Anda kerjakan dengan serius? Ya. Kenapa tidak Anda manfaatkan waktunya sebaik-baiknya? Sekarang waktunya sudah habis, baru Anda kalang kabut, ya, gemetaran, merasa tidak ada apapun yang bisa Anda kerjakan lagi karena waktunya sudah habis. Ya, jadi dia sedih, ya. Lalu mulai saat itu, walaupun dia sedih, ya, dimarahin sama gurunya, kemudian juga diberikan nasihat, akhirnya dia sadar, ya. Dia sadar bahwa betapa pentingnya waktu. Ya. Sebetulnya orang banyak orang bilang waktu itu adalah uang, ya. Time is money, benar ya. Bagi orang ekonomi, time is money. Ya. Tapi bagi kita ini hari ini, ya, Anda datang ke sini berlatih mindfulness. Time is life, time is not money. Ya. Karena apa? Even you have money, you cannot buy time. Ya. Walaupun Anda orang paling kaya, Anda tidak bisa beli waktu. Ya. Jatah waktu buat semua orang sama. Kalau hari ini kita punya 24 jam, Anda semua juga punya 24 jam. Ya. Hari ini hari Minggu, Anda punya 24 jam, Anda sama 24 jam. Ya. Tidak ada orang yang 24 jam lebih 1 detik, nggak ada. Sama semua. Ya. Waktu yang kita lalui sama. Ya. Hari yang kita lalui sama. Kalau hari ini sudah selesai, Anda tidak bisa minta balik lagi. Ya, suhu Bante, saya minta kembali dong waktunya, waktu tadi pagi, ya. Anda sekarang mungkin boleh berbahagia, ya, karena berhasil tiba di Wihara Borobudur. Gimana kalau tadi pagi, ya? Mungkin tadi pagi Anda sarapan, ya. Sudah daftar ini, ya, saya sudah daftar Day of Mindfulness di Wihara, ya. Tapi karena sarapan tadi pagi makannya banyak, oke, saya leha-leha bentar, saya duduk ngopi, ya, lim teh, lim kopi, ya. Makan kue, ya. Habis itu kok rasanya ngantuk, ya. Ya sudahlah, saya pergi baring ya, setengah jam, ya. Tahu-taunya dia baring beberapa jam lewat, ya. Akhirnya batal datang ke Day of Mindfulness. Bisa jadi kan? Tapi Anda ini adalah orang yang sangat menghargai waktu, sangat menghargai situasi yang bagus untuk latihan, makanya Anda datang. Ya, Anda berhasil datang sampai ke sini.
Wah, pertama kali ya saya mendapatkan combo ya. Combo jam dari sana dan combo jam dari sini. Dua tempat ya. Tapi saya bahagia sekali ya. Saya bahagia mendengarkannya ya. Karena merasa ada sambung menyambung gitu dari sebelah sana, dari Medan, juga dari Thailand ya, karena saya lagi di Thailand. Dan tidak terasa 15 menit lewat begitu saja ya. Saudara-saudari, Anda sudah menyadari nggak? Ya, saya sudah mulai bicara sekitar 15 menit lebih ya. Waktu sudah lewat. Dan jam dinding inilah yang membuat saya menyadari bahwa waktu itu sangat penting. Ya. Jangan sia-siakan, jangan malas-malas. Waktu yang sudah pergi tidak bisa kita panggil balik ya. Di dunia ini ada dua hari yang tidak bisa Anda apa-apakan. Ya. Satu adalah hari kemarin, satu lagi hari besok. Ya. Hari besok kan belum datang ya. Anda bisa bikin rencana, tapi tidak banyak yang bisa Anda lakukan buat besok ya. Karena besok harus datang menjadi masa kini kan. Hari ini, ya. Hari ini ya kalau mau latihan, ya jangan tunggu besok. Atau hari kemarin gitu ya. Hari kemarin kan sudah lewat. Tidak bisa Anda apa-apakan lagi. Ya, dia sudah menjadi masa lalu. Jadi ketika Anda mau mengerjakan sesuatu, hari inilah kerjakan ya. Jangan tunggu dia sampai waktunya sudah lewat ya, seperti murid Master Zen tadi ya, muridnya sudah tidak sempat lagi ya mengerjakan karena waktunya sudah habis dan lewat, atau menunggu sampai besok ya, tapi besok kan datang dia jadi hari ini ya. Jadi apapun yang mau Anda kerjakan, kerjakan hari ini ya, jangan tunggu sampai besok ya. Jadi kerjakanlah pada saat ini juga. Jadi sangat senang ya melihat Anda hari ini datang ya untuk menyadari betapa berharganya kebersamaan, betapa berharganya waktu yang kita lalui, dan menyadari bahwa waktu itu adalah kehidupan sebetulnya. Ya, waktu itu bukan uang. Memang waktu bisa kita pakai buat menghasilkan uang ya. Ya suhu saya pergi aja ya, cari kang tao ya, cari bisnis ya. Jadi daripada 5-6 jam di Wihara Borobudur ya, tidak dapat duit, yang mending saya dapat duit ya, cari bisnis ya, hari Minggu ya. Bisa juga, boleh, tidak apa-apa. Tapi Anda hari ini menginvestasikan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda. Ya, sesuatu yang akan memberi pengaruh kepada hidup Anda. Memang duit lah, kita butuh lah ya. Tapi duit juga bukan segala-galanya kan. Orang bilang, 钱不是万能啊. 钱itu duit ya, 不是 itu tidak, 万能 itu, 万 itu, 万能 artinya uang itu tidak, bukan berarti segala-galanya. Ya. 没有钱万万不能 katanya. Nggak ada duit juga nggak bisa ya. Mau ke sini kan harus bayar bensin, mau naik mobil atau naik kereta ya. Atau harus ke sini kan harus ada, perlu duit juga ya. Ngorder makanan kan perlu duit juga ya. Itu wihara juga harus bayar itu, listrik, AC sama fasilitas kan semuanya perlu duit juga ya. Tapi kita tidak melihat bahwa duit adalah segala-galanya, tapi duit juga kita perlukan ya. Ya, investasi Anda hari ini sangatlah bagus. Di Plum Village kita punya suatu prinsip ya, barangkali Anda boleh pakai. Prinsipnya adalah datang 10 menit sebelum acara mulai. Ini prinsip yang menurut saya bagus. Ya, kalau misalnya Anda punya janjian sama orang lain, kalau bisa Anda datang lebih awal. Jangan datang tepat waktu. Jangan datang terlambat. Ya, itu namanya tidak menghormati waktu. Ya. Sekarang Anda boleh ya bangkitkan suatu komitmen dan tekad. Setiap kali saya ada janji, setiap kali ada pertemuan, ya ada janjian sama orang, kalau bisa saya datang 10 menit sebelum waktunya. Jadi ketika Anda datang duluan, Anda bisa lebih santai-santai. Ya, daripada Anda nunggu last minute,
ya, waktunya sudah mau mulai buru-buru, ya, kena macet, kereta atau mobilnya kena masalah, ya, atau ada sesuatu sehingga akhirnya telatnya lama. Saya melihat di Indonesia banyak orang seperti itu ya. Nggak semua, tapi lumayan banyak. Santai-santai ya, janjian jam 10 ya, datangnya 10.30. Anda membiarkan orang menunggu selama 30 menit. Ya, bagi Anda mungkin itu biasa-biasa aja ya. Tapi itu nggak sopan loh ya, datang terlambat. Jadi kalau bisa Anda berlatih mindfulness itu adalah melihat sesuatu yang mau kita ubah, mau kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena dia kurang bagus. Termasuk yang malas tadi ya. Setelah muridnya tidak bisa mengubah besi jadi emas, dia malah memang sedih ya. Tapi malah dia memunculkan tekad baru untuk menjadi lebih rajin ya, tidak menunda-nunda pekerjaannya. Begitu ya, Anda mau nggak? Ya. Boleh nanti coba diskusikan ya kalau ada Dharma sharing, dan juga boleh pakai prinsip Plum Village yang namanya datang 10 menit sebelum acara atau janji. Ya. Dan Anda juga boleh saya bilang sebagai orang yang rajin ya. Karena hari Minggu biasanya orang kan santai-santai ya, pergi jajan, pergi belanja ya, pergi mall, pergi nonton, pergi kia-kia ya. Tapi bagusnya adalah Anda mampir ke sini untuk istirahat. Anda ke sini tuh istirahat loh. Ya, istirahatkan pikiran, istirahatkan badan ya. Apalagi nanti habis makan siang kita ada istirahatkan badan ya. Jadi hari ini istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan, istirahatkan badan juga ya. Ya, biar badan nanti makan juga makannya pelan-pelan ya, jangan kebut-kebut. Ya, nanti tolong dijelaskan apa itu meditasi makan. Kalau Anda baru ya dalam latihan ini, kalau Anda sudah pernah ikut beberapa kali, barangkali Anda sudah tahu bagaimana cara makan dengan penuh berkesadaran. Lalu saya juga menyadari sekarang banyak orang yang tidak menghormati waktu, barangkali ada kaitannya dengan banyak hal ya. Salah satu yang saya rasa adalah mungkin karena orang malas itu biasanya badannya itu lemas. Ya. Dia malas ya. Datang ke sini perlu perjuangan nggak? Mungkin perlu ya. Perjuangan dari pagi ya, bangun pagi, berapa jauh nih rumah ke Wihara Borobudur ya. Nah, sekarang ada satu hal yang saya rasa sangat penting adalah bagaimana Anda bisa punya suatu teknik mengistirahatkan badan dengan baik. Ya, jadi nanti relaksasi total adalah salah satu cara yang harus Anda kuasai dengan baik. Ya, tolong kuasai dengan baik teknik relaksasi total ini ya. Ada ya nanti habis makan siang relaksasi total. Jadi ketika Anda bisa istirahatkan diri dengan baik, badan kita itu bisa pulih kembali ya. Karena badan mempengaruhi pikiran dan perasaan. Kalau badan Anda lelah ya, contohnya tadi malam Anda tidurnya tidak nyenyak, datang ikut dom, mungkin ngantuk-ngantuk ya. Dengar saya memberikan sharing, Anda juga mungkin setengah tertidur ya. Setengah menyerap, setengah tertidur ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kuasailah teknik istirahat. Gunakanlah waktu hari ini dengan baik. Nikmati relaksasi total, pelajari dan dipakai ya. Jangan cuman dijadikan pajangan saja ya. Karena suatu istirahat yang kualitasnya bagus akan memberikan peningkatan terhadap kesadaran ya. Kesadaran Anda bisa meningkat karena badan Anda baik, badan Anda sehat, istirahat Anda cukup dan bagus ya. Lalu elemen satu lagi yang menurut saya perlu untuk mengatasi kemalasan adalah sahabat atau teman dalam latihan ya. Jadi hari ini Anda punya banyak teman latihan ya. Latihan bersama-sama rasanya lebih bersemangat ya. Lebih punya kekuatan. Jadi dalam perjalanan latihan kita butuh sahabat ya.
Jadi lihatlah sekitar ada sahabat-sahabat yang datang ikut berlatih pada hari ini, kita bersyukur, kita merasa mendapatkan dukungan dari teman-teman dan sahabat-sahabat yang menjadi panitia ya, yang jadi volunteer, yang menjadi fasilitator, mereka juga sahabat baik ya. Mereka mengorbankan diri loh ya, mengorbankan waktu, mengorbankan duit ya, mengorbankan tenaga untuk datang lebih awal. Mereka barangkali harus datang lebih awal. Siapin bel, siapin tikar, siapin bantal, pastikan ada orang yang bertugas, sound systemnya harus bisa berfungsi ya. Jadi mereka melayani, tapi tenang saja, itu juga bagian dari latihan buat mereka ya. Dan Anda juga harus berlatih dengan sungguh-sungguh ya karena teman-teman fasilitator dan volunteer sudah bekerja sebaik-baiknya. Sekarang Anda yang harus berlatih sebaik-baiknya. Oke, demikian beberapa pesan saya untuk Anda semua. Semoga memberikan manfaat ya buat Anda semua. Semoga Anda terus semangat. Setiap kali kita ada bikin acara, ya Anda boleh datang. Kalau bisa juga ajak teman-teman yang lain datang ya. Biar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Mari kita tutup ya sharing dari saya dan kita kembali untuk mempraktekkan syair ini dan kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta ya. Silakan bell master untuk bantu saya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat melanjutkan latihan sampai sore, sampai selesai ya. Jangan habis makan pulang ya. SMP namanya ya. Sudah makan pulang. Ya, ikut latihan sampai selesai. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya. Saya Tajami Tofo. mari kita semua berkali-kali untuk memberi hormat pada subuh. Terima kasih, Su.